Kelas 2 Tematik Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar subtema 1. Yang pertama, kita akan belajar tentang tugas sehari-hari di rumah. Yang kedua, kita akan belajar mengamati denah. Yang ketiga, kita akan mengenal tentang pecahan nilai mata uang. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang melempar dan menangkap bola. Yang terakhir, kita akan belajar tentang irama. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baiklah, kita akan mulai belajar tentang mengenal tugas sehari-hari di rumah. Nah, apa saja tugas sehari-hari kita di rumah? Nah, yang pertama misalnya kita belajar tentang merapikan tempat tidur. Nah, tugas kita di rumah adalah termasuk merapikan tempat tidur. Setelah tidur, bangun kita harus merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Setelah itu kita juga harus menyapu tempat tidur, tidak boleh langsung ditinggal begitu saja ya. Terus selanjutnya kita juga tugas kita sehari-hari di rumah juga termasuk dengan membantu orang tua, misalnya membantu ibu memasak. Jika kita melihat orang tua sedang mengerjakan sesuatu, maka kita tidak boleh hanya melihat, tapi harus membantu. Termasuk ketika ayah kita sedang mencuci mobil, misalnya kita juga harus membantu. Nah, tugas kita juga harus merapikan barang-barang yang telah kita pakai. Misalnya setelah kita pergi keluar rumah, nah itu kita harus merapikan sepatu yang sudah kita pakai, dirapikan lagi di rak sepatu. Juga kita setelah bermain, barang-barang mainan kita juga harus dirapikan, dikembalikan ke tempat semula, tidak boleh ditinggal begitu saja. Nah, itu adalah tugas sehari-hari di rumah. Selanjutnya kita belajar tentang mengamati denah. Coba dilihat, itu adalah contoh gambar denah. Nah, apabila ada yang bertanya, di mana letak warung Bu Joko? Coba dilihat di dalam denah tersebut. Di mana warung Bu Joko kira-kira? Nah, itu adalah letak warung Bu Joko. Bagaimana kita menjawabnya? Nah, warung Bu Joko terletak di Jalan Melati. Coba diperhatikan, itu di depannya ada tulisan Jalan Melati. Berarti warung Bu Joko terletak di Jalan Melati. Nah, apabila kita ada pertanyaan lagi, di mana letak rumah Vera? Coba dilihat di dalam denah, di mana rumah Vera? Nah, itu adalah rumah Vera. Di mana? Benar, rumah Vera terletak di sebelah kanan warung Bu Joko. Nah, sudah bisa ya? Sudah paham mengamati denah? Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan nilai uang logam. Coba perhatikan gambar yang pertama. Itu adalah gambar dari uang 100 rupiah. Bagaimana kita menulisnya? Itu ditulis dengan Rp 100,00. Dibacanya 100 rupiah. Jangan lupa, jika kita menulis mata uang, maka di depan harus ada kata Rp. Dan di belakangnya diberi koma dan 2 nol di belakangnya. Selanjutnya, gambar yang kedua itu adalah gambar
uang Rp200, ditulisnya dengan Rp 200,00, dibacanya Rp200. Itu juga di depannya 200 itu ada tulisan Rp dan di belakangnya itu ada 2 angka 0, itu menandakan rupiah. Yang ketiga itu adalah gambar uang Rp500, ditulisnya Rp 500,00, dibacanya Rp500. Yang terakhir ini adalah gambar uang logam Rp1000, ditulisnya Rp 1000,00, dibacanya Rp1000. Nah, setelah kita mengenal pecahan nilai uang logam, kita akan belajar tentang pecahan nilai uang kertas. Coba diperhatikan. Nah, itu adalah gambar dari uang Rp1000, ditulis Rp 1000,00, dibacanya Rp1000. Selanjutnya itu adalah uang Rp2000, ditulisnya Rp 2000,00, dibaca Rp2000. Selanjutnya itu adalah uang Rp5.000, ditulis Rp 5000,00, dibaca Rp5.000. Selanjutnya uang Rp10.000, ditulis Rp 10.000,00, dibacanya Rp10.000. Selanjutnya itu adalah uang Rp20.000, ditulis Rp 20.000,00, dibaca Rp20.000. Selanjutnya itu adalah uang Rp50.000, ditulis Rp 50.000,00, dibaca Rp50.000. Dan yang terakhir ini adalah uang Rp100.000, ditulis Rp 100.000,00, dibaca Rp100.000. Nah, kita sudah mengetahui ya tentang uang logam dan juga uang kertas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai urutan. Nah, kita akan mengerjakan soal berikut. Coba yang pertama, yang A, urutkan mata uang berikut dari yang terkecil. Nah, setelah kita melihat tadi pengenalan tentang uang logam dan uang kertas, kita mengurutkan mana yang lebih kecil terlebih dahulu. Kita urutkan, di mana itu ada 5.000, ada 500 dan ada 1.000. Mana yang lebih kecil? Coba dilihat nolnya yang paling sedikit yang mana? Ya, itu yang 5.000, yang 500. Itu berarti itu adalah yang paling kecil, itu nomor 1. Terus nolnya yang ada 3 itu ada uang 5.000 dan uang 1.000. Nah, lihat paling depan 5 dan 1, mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah yang 1.000, berarti itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 berarti yang terakhir itu adalah uang 5.000. Sudah bisa ya? Nah, coba lihat di bawahnya itu berarti yang mana dulu? Ya, benar, itu yang uang 100 terlebih dahulu. Setelah itu adalah uang 200 dan yang terakhir uang 2.000. Nah, kita sudah paham mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Coba perhatikan yang sampingnya, yang B, tandailah uang sesuai harga berikut. Nah, coba biasanya kita membeli sesuatu, bagaimana kita mengetahui uang mana yang harus kita serahkan? Coba dilihat itu, misalnya kita akan membeli buku dan juga pensil dengan harga Rp2.500. Mana uang yang akan kita serahkan? Nah, yang 2.000, terus berarti yang mana lagi setelah 2.000? 500, itu adalah Rp2.500. Itu yang akan kita serahkan jika kita akan membeli dengan harga Rp2.500. Selanjutnya coba itu dilihat gambar coklat dengan harga Rp3.000. Nah, mana uang yang kita serahkan yang senilai dengan Rp3.000? Ya, benar, adalah uang 2.000 dan uang 1.000. Yang terakhir coba dilihat itu ada penghapus dengan harga Rp700. Mana uang yang harus kita serahkan agar bernilai Rp700? Ya, adalah uang yang 500 dan uang yang 200. Sudah paham ya? Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan melempar dan menerima bola. Yang pertama A, gerakan melempar bola. Bagaimana caranya kita melakukan gerakan melempar bola? Itu yang pertama kita memegang bola dengan tangan kanan.
tangan kanan ke belakang, pandangan diarahkan kepada penerima bola agar bolanya tertuju kepada penerimanya. Kemudian lemparkan bola ke penerima bola. Lemparan melambung, ada 3 lemparan. Nah, lemparan melambung, tangan ke atas. Jika lemparan mendatar, tangan lurus ke depan. Dan jika lemparan ke bawah, maka tangannya ke bawah. Selanjutnya yang B, gerakan menerima bola. Bagaimana gerakan menerima bola? Yaitu posisi tangan kanan dibuka dan sedikit ditekuk. Ibu jari tangan kanan dan tangan kiri disilangkan. Itu adalah cara gerakan menerima bola. Sudah paham ya? Nah, kita akan belajar tentang irama. Apa itu irama? Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Irama dapat dibuat dari benda sekitar. Nah, setelah kita mengetahui irama, kita akan belajar tentang pola ketukan birama 3, yang artinya setiap bagian mendapat 3 ketukan bunyi. Nah, karena irama dapat dibuat dari benda sekitar, coba perhatikan. Memukul beduk bagaimana suaranya? Dung dung. Nah, di situ Ustadzah tandai dengan huruf D. Selanjutnya, dari suara mengetuk pintu bagaimana bunyinya? Tok tok tok. Nah, di situ Ustadzah tandai dengan huruf T. Terus selanjutnya suara tepuk tangan bagaimana bunyinya? Prok prok prok. Nah, itu Ustadzah tandai dengan huruf P. Sekarang kita akan membuat birama 3. Bagaimana membuatnya? Nah, ini adalah birama 3. Itu barisan itu adalah irama. Nah, setiap bagian yang ditandai dengan garis itu adalah birama, di mana di situ ada 3 ketukan. Yang pertama tok tok dung. Nah, itu adalah birama 3. Paham ya? Coba lihat yang bagian kedua. Yang bagian kedua itu birama 3-nya bunyinya tok tok dung, sama dengan bagian yang pertama. Ya, sudah paham ya? Selanjutnya bagian yang ketiga. Dung prok prok, itu birama 3 di bagian yang ketiga, dan yang terakhir tok prok prok. Nah, sudah paham ya birama 3. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan COVID-19 di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, sering mencuci tangan. Sekian dari Ustadzah, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.